Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bani Rendi dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1949 sampai 1959. A. Dalam bidang politik. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Yang kedua, menteri-menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Yang ketiga, memiliki partai oposisi. Dan yang keempat, UUD 1950. Yang pertama, Kabinet Natsir. Merupakan kabinet koalisi. Prokernya penanggulangan masalah keamanan, penyempurnaan susunan pemerintahan, dan angkatan perang, penyelesaian masalah Irian Barat, dan memperkuat ekonomi. Dan ini diganti karena gagal dalam perjuangan Irba, masih tidak percaya dari Hadikusumo mengenai PP nomor 39. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Merupakan nasionalisasi The Javaske Bank. Menjaga keamanan, kemakmuran rakyat, penyelenggaraan pemilu secepatnya, politik bebas aktif, dan penyelesaian Irian Barat. Pelepasan 950 tapol, penumpasan PKI dan faham komunis, dan ini diganti karena yang pertama, penandatanganan MSA, dan kedua, gagal dalam pembebasan Irba. Ketiga, Kabinet Wilopo. Prokernya politik luar negeri bebas aktif. Diganti karena yang pertama, gerakan separatis, yang kedua peristiwa 17 Oktober 1952, dan yang ketiga peristiwa Tanjung Morawa. 4. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Merupakan kabinet koalisi, pembentukan panitia pemilu pusat, menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu, pelaksanaan KAA, pengangkatan Menhan Iwa Kusuma Sumantri, dan pertentangan sipil dan militer. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. Pertama, penyelenggaraan pemilu 1 untuk DPR dan konstituante, yang kedua pengendalian inflasi, dan yang ketiga bubar karena menyerahkan mandatnya kepada pemerintah. 6. Kabinet Ali Sastro Mijoyo II. Yang pertama, perjuangan Irba, pembentukan daerah otonom, memperbaiki perekonomian negara, politik bebas aktif, pembatalan KMB, dan bubar karena gerakan separis di daerah, perbedaan pendapat antara TNI dengan Masyumi. 7. Kabinet Juanda. Pertama, Pancakarya atau Kerja, pembentukan Dewan Nasional, normalisasi hubungan dengan Malaysia, pembatalan KMB, pengembalian Irba, mempercepat pembangunan, dan bubar karena dikeluarkannya dekret atau konsepsi presiden. Yang ke-8, pemilu tahun 1955. Dilaksanakan 2 kali, pemilu 1 memilih anggota DPR, pemilu 2 memilih anggota konstituante, dan hasilnya PNI, Masyumi, NU, dan PKI. 9. Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Isinya, dibubarkan konstituante, berlaku kembali Undang-Undang Dasar 45, tidak berlaku UUDS, pembentukan DPAS dan MPRS. Akibatnya, peralihan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. B. Bidang ekonomi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1945 mengenai nilai tukar mata uang ORI. Yang kedua, 1 Oktober 1946 mengenai uang kertas baru ORI. Yang ketiga, Perpu Nomor 2 Tahun 1946 mengenai pendirian BNI sebagai bank sirkulasi. Yang keempat, Sistem Ekonomi Gerakan Benteng Sumitrojo Hadikusumo. Dan yang terakhir, Sistem Ekonomi Alibaba atau Ishak Cokro Hadi Suryo. Ekonomi Indonesia dan programnya. Yang pertama, Plan Kasimo, yaitu pemberian bantuan bagi para petani dan pemilik tanah, perbaikan dalam bidang pertanian. Yang kedua, Gunting Syafruddin, yaitu pemotongan nilai tukar rupiah hingga nilai tukarnya setengah. Yang ketiga, Nur Ekonomi Alibaba, kerjasama ekonomi dan perdagangan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina. Dan yang terakhir, Gerakan Benteng, yaitu bantuan kredit atau pinjaman bagi pengusaha masyarakat atau golongan pengusaha maupun pedagang. C. Sosial budaya pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, masuknya budaya Eropa dan USA, baik musik, makanan, dan busana. Dan yang kedua, kebebasan berpolitik dan berkreasi. Dampak Polexosbud pada demokrasi liberal. Yang pertama, proker tidak dapat dijalankan dengan baik. Yang kedua, masuknya budaya asing. Dan yang ketiga, banyaknya pengangguran. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1967. Yang pertama, sentralisasi kekuasaan. Yang kedua, Kepres nomor 2 tahun 1959, tugas MPRS menyusun GBHN. Yang ketiga, pembentukan kabinet kerja. Yang keempat, semboyan Nasakom untuk mempersatukan bangsa yang berbeda faham.
Dan yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dibentuk Resopim. Ciri. Yang pertama, dasar negara Uzbek. Yang kedua, penyatuan TNI dan kepolisian dalam ABRI. Yang ketiga, parpol dominan, PKI. Yang keempat, gelar Presiden Paduka YM Pemimpin Besar Revolusi. Yang kelima, pembubaran beberapa parpol seperti Masyumi, PSI, Murba, dan BPS. Serta yang terakhir, pembentukan Front Nasional. Lalu ada politik. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, pembentukan kabinet kerja. Yang ketiga, kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara berada di bawah presiden. Yang keempat, partai terkuat atau PKI. Yang kelima, bergabung dalam NEVO. Dan yang terakhir, hubungan diplomatik 5 negara. Poros Jakarta, Peking, Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang, atau Indonesia, Republik Rakyat Cina, Vietnam Utara, Kamboja, serta Korea Utara. Ekonomi. Yang pertama, ekonomi terpimpin, komando terpusat. Yang kedua, sanering, yaitu pemotongan nilai tukar mata uang kertas. Yang ketiga, pembekuan simpanan nasabah bank mulai dari 25.000 ke atas. Yang keempat, deklarasi ekonomi. Dan yang terakhir, membentuk Depernas yang bertugas menyusun rancangan pembangunan semesta dengan pola 8 tahun. Dampak Polexosbud pada demokrasi terpimpin. Yang pertama, krisis ekonomi. Yang kedua, politik dan keamanan negara terganggu. Yang ketiga, peristiwa G30S. Yang keempat, budaya Eropa atau USA dilarang. Yang kelima, budaya nasional atau daerah berkembang pesat. Dan yang terakhir, produksi barang atau senjata dari Cina dan Rusia banyak masuk ke Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.